Record. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGRI Larangan tempatku berada, kami bersama takkan terpisahkan. Sekolah yang beda takkan pernah terlupakan.
sejati, berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan perhatian di SMA PGR Ilarangan, semuanya luar biasa. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGR Ilarangan, tempatku berada, kami bersama. Takkan terpisahkan, sekolah yang beda takkan pernah terlupakan. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya yang telah tergabung dalam pelatihan hari kedua mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024 dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baiklah, yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat saya sampaikan kepada Penasihat Komunitas Kolaborasi Bapak Daman Said SSI. Yang terhormat saya sampaikan kepada Penggerak Komunitas Edukasi Guru Digital dan tim Penggerak Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan dan tim. Dan juga yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Rudolf Abraham Luhukai ST yang pada malam hari ini menjadi narasumber, dan juga yang saya takrimi Bapak Ibu hebat semuanya yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya pada malam hari ini sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap dalam syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari penasihat komunitas kolaborasi, yang ketiga yaitu penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima closing statement, yang keenam sesi foto bersama, yang ketujuh penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari penasihat komunitas Bapak Daman Said SSI selaku Kepala Sekolah di SMA PGRI Larangan dan juga tim PMM dan juga Kepala Sekolah Inspiratif Kemdikbudristek di tahun 2023 dan sekolah yang dipimpinnya menjadi Sekolah Inspiratif di tahun 2024. Kepada Bapak Daman Said SSI dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Her MPD.
Yang saya hormati ketua, pengurus, beserta anggota dari komunitas belajar kolaborasi, yaitu komunitas belajar SMA Larangan, komunitas belajar Komik Udal. Yang saya hormati juga narasumber hebat malam hari ini, ada Bapak Rudolf Abraham Lukuhai ST. Beliau selaku pelatih Gemini yang akan membersamai Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Yang saya hormati juga Ibu Fitriah Nursanah, selalu mensupport, menyiapkan segala sarana teknis dan lain-lain, dan juga memoderasi kegiatan ini hingga awal sampai selesai. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kagumi, yang luar biasa, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik yang di ruang virtual ini dan juga di live stream YouTube. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Robbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempadan sehat. Dengan nikmat sempadan sehatlah kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, meluangkan waktu-waktu istimewa Bapak Ibu, tetap belajar bersama yang difasilitasi oleh komunitas belajar SMA Larangan dan komunitas belajar Komit Udal. Dan alhamdulillah juga di weekend, di akhir pekan ini, malam minggu, Bapak Ibu, dan insya Allah besok sudah libur, bisa menikmati beristirahat dengan keluarga Bapak Ibu. Namun di malam minggu ini Bapak Ibu mungkin ada yang jalan-jalan bersama keluarga, tapi Bapak Ibu masih menyisihkan waktu istimewanya untuk selalu belajar dan terus belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudolf Luhukai, mudah-mudahan, dan Bu Fitriah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, apa yang diberikan kepada kami semua pendidik seluruh Nusantara, mudah-mudahan menjadikan ladang ibadah buat Pak Rudolf Luhukai dan juga Bu Fitriah Nursana, karena Pak Rudolf dan Bu Fitriah Nursana ini sering uh, memberikan uh, sedikit ilmu yang beliau dapatkan uh, kepada kita semua Bapak Ibu. Jarang-jarang kita seperti itu, dan harapannya kami juga membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada seluruh guru se-Nusantara yang tergabung di komunitas belajar ini, untuk kita saling berbagi praktek baiknya seperti itu, biar tidak biar ada nuansa-nuansa baru lah seperti itu, biar tidak hanya Pak Rudolf, biar tidak selalu saya, biar tidak selalu Fitri, agar agar bisa diadopsi oleh satuan pendidikan. Alhamdulillah di bulan September ini kita komunitas belajar ini agendanya alhamdulillah tiap malam Pak Rudolf. 2 malam kemarin itu tentang masalah kelas poin. Nah, tanggal 6 dan 7 ini diisi oleh Pak Rudolf dengan mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini, yang mana ini aplikasi baru dari Google, dan harapannya Bapak Ibu pasti Gemini itu Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu ayolah kita ke depannya terus berinovasi Bapak Ibu. Dengan kita berinovasi mungkin, dan harapan tentu kita semua, dengan kita inovasi membuat strategi-strategi pembelajaran inovatif, nanti murid kita lebih semangat. Pembelajaran interaktif tidak hanya satu arah, dan jadilah guru yang dirindukan oleh murid kita. Misalkan seperti Pak Rudolf, kapan sih pembelajaran Pak Rudolf lagi? Karena pembelajaran Pak Rudolf itu menyenangkan, pakai seperti ini, tidak itu saja. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu seperti itu. Dan dengan adanya teknologi ini Bapak Ibu, mari kita manfaatkan. Dan jika Bapak Ibu sekiranya ada praktek baik yang berdampak, yang sukses, Bapak Ibu tentunya meningkatkan kompetensi kita, dan juga kita tentunya bersyukur apabila murid kita semangat mengikuti pembelajaran interaktif. Namun sebaliknya, jika kita memberikan pembelajaran, murid tidak semangat, bahkan ngantuk, kita maka
seakan-akan kita itu kurang berhasil kan, seperti seakan-akan kurang berhasil walaupun apa yang kita lakukan sudah maksimal mungkin. Maka dari itu Bapak Ibu sering-seringlah kita melakukan asesmen formatif Bapak Ibu. Karena asesmen formatif itu sangat penting Bapak Ibu untuk perbaikan proses pembelajaran. Apakah yang diberikan oleh kita sudah bisa diterima dengan baik oleh murid kita seperti itu. Maka seringlah lakukan asesmen formatif. Kalau misalkan ada temuan-temuan, ya bisa Bapak Ibu bisa ya berinovasi ini seperti salah satunya dengan pembelajaran interaktif ini berbasis AI dengan menggunakan Gemini ini Bapak Ibu mungkin seperti itu. Kalau dulu Canva terus sih, tapi sekarang ada Gemini mungkin seperti itu murid menjadi interaktif. Mungkin apa ya, murid itu kan juga butuh apa yang baru-baru seperti itu agar mereka rasa penasaran ada. Kalau rasa penasaran ada tentunya murid itu akan interaktif Bapak Ibu seperti itu. Di dalam kegiatan ini Bapak Ibu silakan juga Bapak Ibu jika ada praktek baiknya, silakan Bapak Ibu daftar Bapak Ibu itu yang saya gelorakan mulai kemarin-kemarinnya itu tentang masalah itu Bapak Ibu, kegiatan GTK dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan ini yang didapatkan nanti dari Pak Rudolf, pakai Gemini berbasis AI ini Bapak Ibu. Karena itu ada apa ya, GTK inovatif kan itu ada juga, ada ada dari sekolah, ada di Kombel gitu. Silakan Bapak Ibu sekiranya dari kategori-kategori, apresiasi GTK ini Bapak Ibu, apa sih yang kiranya Bapak Ibu sudah lakukan dan berdampak, ayo Bapak Ibu daftar. Syukur-syukur kita menjadi juara Bapak Ibu seperti itu. Seleksinya itu dari level provinsi, dari BBGP Bapak Ibu. Dari BBGP itu diambil kalau enggak keliru itu diambil apa 5, 3 besar gitu, Bang. Tiga besar. Kalau tahun kemarin itu dari lima besar itu dapat hadiah semuanya dari 5 ini, tapi yang 3 besar itu Bapak Ibu langsung mewakili setiap provinsi. Dari 3 besar setiap BPGP itu setiap provinsi Bapak Ibu langsung kita dikirim ke Jakarta dan nanti langsung Direktorat KSPSTK Bapak Ibu. Nanti dari 3 besar itu Bapak Ibu nanti se-Indonesia Bapak Ibu, se-Indonesia itu dari setiap kategori itu diambil 5 terbaik gitu. Jadi setiap kategori itu diambil 5 terbaik Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti dari 5 terbaik itu mungkin termasuk dari kita semua ini Bapak Ibu seperti itu. Dan jika misalkan Bapak Ibu ya belum beruntung lah Bapak Ibu, ya jangan bersedih hati. Ambil pelajaran, ambil hikmahnya, terus refleksikan, evaluasikan. Oh berarti ini ada kekurangan-kekurangan dari saya seperti itu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu ya, kalau sudah masuk ke itu, sudah ke level nasional Bapak Ibu, kita sangat terharu Bapak Ibu. Seakan-akan kayak kita itu menangis Bapak Ibu. Kumpul-kumpul dengan guru-guru hebat senusantara, se-Indonesia di berbagai daerah dalam kegiatan momen besar Hari Guru Nasional di suatu hotel besar yang mewah Bapak Ibu. Kita ketemu dengan Pak Dirjen, ketemu dengan Direktorat KSPSTK dan juga dengan Bu Nono itu apa ya? Itu saya rasa itu kehormatan yang luar biasa Bapak Ibu. Tanpa terasa saya itu tahun kemarin itu menetes air mata Bapak Ibu. Jika kita kumpul dan dapat bukan masalah dari nominalnya, dari hadiahnya Bapak Ibu, tetapi kalau sudah seperti itu, kita juga dapat apresiasi level nasional Bapak Ibu, maka harapannya saya tetap memotivasi Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu terpilih dan juara nantinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang siapkan portofolio Bapak Ibu, apa praktek baik yang Bapak Ibu akan lakukan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu apa ya, dari kegiatan-kegiatan webinar ini nanti bisa menjadi modal tambahan lah untuk peningkatan kita Bapak Ibu, dan insya Allah mungkin itu Bapak Ibu ada sosialisasi nanti dari BPGP Provinsi Jawa Timur tentang kategori-kategori seperti itu Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan insya Allah dari komunitas belajar SMA Benglan dan komunitas Komedodel ini mudah-mudahan nanti ada apa ya, ada mengadakan kegiatan tentang itu Bapak Ibu.
tentang penjabarannya, kategori-kategorinya bagaimana, seperti tip dan triknya serta mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Karena saya juga untuk kegiatan bergema kepala sekolah, saya masih belum ada waktu Bapak Ibu karena kesibukan saya Bapak Ibu, eee, yang agak padat Bapak Ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan 1 minggu ke depan saya bisa, apa ya, stay lagi, bisa aktif kembali di Kombel Bapak Ibu, karena kebetulan kami juga ini menulis artikel webinar WMM tanggal 8 terakhir, sekarang tanggal 7, besok hari tanggal 8 kita masih belum apa-apa Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kesempatan Bapak Ibu, sehingga bisa membersami kita semua. Saya ucapkan terima kasih, kepada Pak Rudolf, Bu Fitria, dan seluruh panitia webinar di balik layar, dan juga seluruh peserta webinar yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu, baik di ruang virtual ini dan live streaming YouTube. Mudah-mudahan dengan niat kita belajar bersama Bapak Ibu, insya Allah ini menjadi catatan amal ibadah kita Bapak Ibu. Karena sesuatu apa yang kita niatkan dengan baik, insya Allah Bapak Ibu, pasti kita akan tuai suatu saat nanti Bapak Ibu, tetapi semuanya butuh proses Bapak Ibu, dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil Bapak Ibu. Yakinlah, optimis Bapak Ibu, kita terus belajar, belajar, dan belajar, insya Allah kita bisa Bapak Ibu. Daripada kita hanya diam, tidak melangkah, tidak berbuat sedikit pun, maka tidak akan pernah menemukan kemajuan sedikit pun. Berproses secara perlahan-lahan, mulai dari sederhana Bapak Ibu, dari yang kecil step by step, insya Allah Bapak Ibu. Yakinlah, karena saya juga seperti itu Bapak Ibu, saya menjadi kepala sekolah selama mulai tahun 2017, banyak hinaan, banyak fitnah, cacian, saya bully. Tapi bagi saya itu, saya jadikan apa ya, saya jadikan vitamin Bapak Ibu, saya jadikan vitamin, saya jadikan stimulan bagi saya begitu, jadikan suplemen bagi saya. Saya cuma kalau saya dibuat seperti itu, saya malah tambah semangat. Saya berkeyakinan saya akan bungkam orang yang memfitnah saya akan yang membungkam orang yang membuli saya dengan prestasi saya, seperti itu. Insya Allah tunjukkan prestasi kita Bapak Ibu, tunjukkan bahwa kita bisa insya Allah dengan berproses dengan baik secara perlahan-lahan Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, apa yang dicita-citakan pasti akan tercapai. Saya mewakili komunitas belajar SMA Larangan, komunitas belajar Komit Rudal, apabila dalam kegiatan ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik di kendala teknis dan lain-lain, karena ini daring Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Rudolf, Bu Fitria. Saya mungkin tidak begitu maksimal mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu, tapi saya selalu mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu, karena ini kegiatan yang sangat mulia bagi saya pribadi dan kita semua Bapak Ibu. Jarang-jarang kita ada kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu, yang kegiatan kita gratis Bapak Ibu, tetapi walaupun gratis kita berdampak dan bermanfaat, khususnya untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu tugas, dan juga untuk kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Saya pribadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar dengan tema mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan game ini, saya ucapkan bismillah dan bisa dimulai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman atas waktunya. Walau di kesibukan Pak Daman pada minggu-minggu ini, tapi Pak Daman bersedia membersamai dan memberikan sambutan, memberikan semangat lagi kepada peserta pelatihan, dan juga memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk bisa Bapak Ibu semua ikuti. Dan terima kasih juga atas supportnya atas kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas kolaborasi ini. Semoga benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi murid sehingga memajukan pendidikan di Indonesia ini. Baiklah Pak Daman, terima kasih atas waktunya. Jika Pak Daman memang ada kegiatan di malam hari ini, Pak Daman boleh meninggalkan Zoom, dan kami berharap semoga Pak Daman sekeluarga diberi kesehatan selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu
penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudolf Abraham Lukai selaku trainer Gemini. Halo malam Pak Rudolf. Malam Bu Fitri. Oke Pak Rudolf, apakah sudah siap? Baik, siap. Baik, silakan Pak Rudolf, waktu dan layar untuk Pak Rudolf. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Daman Said selaku penasehat komunitas kolaboratif SMA Negeri Larangan dan Komet Rudal yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk kesekian kalinya mengizinkan saya untuk berbagi. Kemudian Ibu Fitria juga sebagai penggerak komunitas Komet Rudal dan tim untuk kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk melanjutkan di hari kedua pelatihan kita untuk AI Gemini. Dan pelatihan ini diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti atau mengerjakan tugas dan juga mendapatkan sertifikat baik dari komunitas maupun dari Revo ya. Jadi ini semua apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ilmu yang baru dan kita bisa terapkan untuk peserta didik kita nantinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai melihat bagaimana cara mengerjakan tugas, kemudian Bapak Ibu melakukan apa yang harus dilakukan, izinkan saya untuk mereview sedikit mengenai apa yang sudah kita pelajari di hari pertama kemarin. Nah, nanti kalaupun ada yang belum jelas, bisa saya sedikit mengulik sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan tugas atau ujian yang Bapak Ibu nanti hadapi dari link yang kami share melalui grup. Ya, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya. Ini saya akan slideshow. Sebentar. Oke, ini saya minus dulu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memahami apa yang sudah kita pelajari di hari pertama kemarin. Dan di hari pertama kemarin kita sudah belajar banyak hal Bapak Ibu ya, mengenai AI itu sendiri, kemudian apa itu Gemini, kemudian apa namanya Bapak Ibu bisa memahami apa yang namanya persona, kemudian apa namanya konteks, kemudian ada namanya contoh dan lain sebagainya. Nah, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di Class Code 90846. Bapak Ibu bisa membuka browsernya bagi Bapak Ibu yang belum pernah bisa mengklik di sini Bapak Ibu, mohon izin ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke classpoint.app ya di browser Bapak Ibu, baik itu di Mozilla, di Chrome dan sebagainya. Kemudian setelah masuk di classpoint.app, Bapak Ibu bisa mengetikkan kodenya 90846. Kemudian Bapak Ibu bisa juga alternatif lain, scan barcode dari HP Bapak Ibu supaya masuk di kelas. Karena hari ini kita sedikit mereview materi kita yang sudah kita laksanakan di hari pertama Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk sedikit mereview materi sehingga apa yang kita lakukan nanti benar-benar bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, oke Bapak Ibu, sambil menunggu
Bapak Ibu yang bergabung. Jadi begini Bapak Ibu, di dalam pelatihan ini mempersiapkan pembelajaran inovatif tentu saja sangat menarik ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan hanya dengan prom-prom yang Bapak Ibu buat, dengan panduan yang sudah kita jelaskan kemarin, kita akan melihat bahwa Gemini ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini tentu saja Bapak Ibu sekalian meningkat satu level di atas apa yang kita miliki saat ini untuk masing-masing kita. Kenapa? Kita mengenal AI yang lain, tapi pada malam hari ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mendalami kembali apa yang dimiliki oleh Gemini, kemudian apa manfaatnya Bapak Ibu menggunakan AI yang dimiliki oleh Gemini ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jangan khawatir untuk melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini mari Bapak Ibu masih ada dua, ada Ibu Betty dan Pak Andi Krisman. Mungkin Bapak Ibu yang lain dan Bapak Fuad ya. Bapak Ibu mungkin bisa melalui browser Bapak Ibu classpoint.app, kemudian menginput kode kelasnya 90846, atau Bapak Ibu bisa menggunakan scan barcode ini. Ya, ini kelasnya Bapak Ibu. Izin saya berikan bintang dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bintang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang pertama, kita sudah memahami materi yang kemarin. Tetapi sebelum saya mereview materi itu sendiri, mungkin Bapak Ibu bisa membantu untuk pemahaman Bapak Ibu sendiri ya. Nah, oleh karena itu kita mulai di awal dengan kabar Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan klik dengan word cloud. Bapak Ibu bisa mengisi kabar Bapak Ibu saat ini bagaimana. Kondisi sehat kah? Luar biasa. Sehingga kita bersama-sama belajar. Dengan pembelajaran ini kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa sehat baik ya Bapak Ibu. Luar biasa ya, sehat semuanya dan Bapak Ibu sudah siap ini untuk kita bersama-sama belajar tentang bagaimana pemanfaatan AI Gemini ini. Baik, luar biasa. Ada bahagia, ada dua peserta ini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, kemudian penasaran ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Baik, ini saya masukkan dulu Bapak Ibu. Saya tutup jawabannya, kemudian saya masukkan ke slide. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dalam email Gmail, machine learning atau machine learning berfungsi untuk apa? Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat ya, semalam kita belajar tentang machine learning ya terkait dengan AI ini. Di dalam khususnya email Gmail, fungsinya untuk apa? Ya, silakan Bapak Ibu mencoba menjawab dengan pertanyaan yang jawaban yang sudah disediakan. Ya, apa itu machine learning ya? Dari 9 peserta, Bapak Ibu bisa menjelaskannya ya. Baik ya. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung silakan masuk ke classpoint.app dengan kode kelasnya 90846. Ya. Ini ada 9 peserta. Nah, saya sini ya ada Ibu Betty tadi, Pak Andi, Pak Fuad, Bu Yunita, Bu Fitri, Bu Ferry ya, Bu Sasya, Bu Erna, Bu Etik ya. Baik. Nah, ini kita akan lihat. Nah, ada 7 jawaban ya yang dari 9 peserta. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu.
yang 86% menjawab A. Ya, di sini ada Ibu Betty, Pak Andi, Bu Herna, Bu Eti, Bu Sasya, dan Bu Yunita. Saya beri bintang dulu. Satu ada Pak Fuad. Tidak apa-apa, Pak. Ya, kita lihat. Oh, ada juga yang menjawab C nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Fitri, oke, keren ya. Bapak Ibu sekalian, ini jawaban-jawaban yang kita sudah sediakan, Bapak Ibu pelajari semalam ya. Ini saya tutup dulu, Bapak Ibu. Kemudian saya lihat. Nah, jawaban yang benar adalah yang ini, Bapak Ibu, yang A. Ya, yang A karena apa? Ini yang kita lihat bahwa tentang machine learning itu apa yang bisa kita pelajari ya. Itu terkait dengan pengelolaan email di dalam Gmail. Ya, jadi dia Ini sengaja mengorganisir salah ini, Pak. ya. Sengaja salah. Oh iya, siap, Bu. Paham, paham. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pemahaman ini Bapak Ibu bisa juga memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa melihat atau mereview materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, yang berikutnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau AI, nama kerennya ya, Artificial Intelligence. Nah, ini sekedar kita mereview ya Bapak Ibu sekalian, supaya kan nanti kalau ada link yang Bapak Ibu harus isi dalam ujian, mungkin Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cerdasan dibuat-buat boleh ya Bapak Ibu, sebisa mungkin menurut pemahaman Bapak Ibu ya, kecerdasan buatan apa itu yang dimaksud kecerdasan buatan, nanti Bapak Ibu bisa lebih mendalami apa itu AI ya. Jadi menarik, kecerdasan buatan yang diterapkan ke mesin ya, kemudian kecerdasan buatan yang membantu mempermudah pekerjaan ya, dan seterusnya ya. Baik. Nah, saya akan memberikan apresiasi dengan bintang, Bapak Ibu. Ya, saya tutup jawabannya dulu. Oh, ini ada Pak Imam. Kecerdasan buatan untuk membantu mempermudah tugas ya berkaitan dengan pekerjaan kita. Baik, bagus ini Bapak Ibu semua. Ya, saya akan memberikan bintang. Mohon izin saya tutup dulu. Oh, masih ada yang menjawab nih. Dari Pak Fuad, komputer yang meniru kemampuan manusia. Pak Andi, kemampuan belajar komputer meniru kemampuan manusia. Kecerdasan buatan membantu merespon tugas kita, dan Bu Yunita simulasi atau proses berpikir yang diprogram oleh mesin ya kan Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu benar semua ya. Jadi meskipun kata-katanya sedikit narasinya berbeda, tetapi poinnya yang ingin Bapak Ibu sampaikan tentang kecerdasan buatan ini adalah sesuatu yang membantu atau asisten kita sebagai peserta didik, karena dalam hal ini kita sebagai peserta didik ya. Izin saya tutup dulu Bapak Ibu, kemudian saya berikan bintang semuanya. Baik, kemudian saya masukkan slide jawaban Bapak Ibu semuanya. Baik ya. Oke, selanjutnya review selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu izin ya, silakan gambarkan versi Bapak Ibu tentang AI ini ya. Menurut Bapak Ibu, kalau tadi pengertiannya melalui teks ya Bapak Ibu, AI itu apa? Nah, sekarang ini Bapak Ibu diminta tolong gambarkan AI itu kalau kita gambar, kita scratch, itu seperti apa menurut versi Bapak Ibu sekalian? Mari, silakan Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa mewakili ya, kalau itu kecerdasan buatan, ya menurut versi terbaik dari Bapak Ibu sendiri. Ya, mari Bapak Ibu. Silakan digambarkan ya, bagi Bapak Ibu yang barusan bergabung bisa masuk ke ini ya, classpoint.app dengan kode kelas 90846 atau scan barcode ini Bapak Ibu sekalian.
Oke, ini. Nah, dengan ini Bapak Ibu, bukan hanya materi tentang AI itu saja, tapi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke peserta didik untuk mereview materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dengan demikian memudahkan Bapak Ibu untuk mapping ya, untuk mapping apa yang perlu direview kembali dan apa yang harus Bapak Ibu lanjutkan ya. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu sebenarnya ya untuk mapping itu sendiri. Baik ya. Nah, ini belum ada ini. Oh, sudah ada ini. Wah, keren ini ya. Ada Bu Betty ya, Bu Fitri ya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang meminta siswa kita peserta didikan melalui gambarkan, visualisasikan apa yang mereka pelajari di pertemuan sebelumnya, maka kita bisa tampilkan nama-namanya yang ada di kelas dan mereka bisa proaktif dalam menyampaikan pesan-pesannya ya Bapak Ibu. Baik, izin dulu saya tutup. Ini saya beri bintang sebagai apresiasi. Nah, ini bisa diunduh, bisa di-skip ya. Saya skip dulu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar nih Bapak Ibu, komponen prompt efektif ya kan? Kita perlu ini. Nah, untuk mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari Bapak Ibu, ya di sini nama lain dari peran apa gitu ya, komponen prompt efektif itu memang pertama itu peran Bapak Ibu. Nah, nama lainnya peran itu apa yang dimaksud titik-titik itu yang ini yang pertama. Yang kemudian langkah, nama lain dari langkah itu apa ya di sini. Yang kedua, yang ketiga nada, nada atau nama lainnya apa, kemudian ada batasan, kemudian dari batasan ini nama lainnya apa, dan ini ada satu kata saja yang Bapak Ibu bisa sampaikan, ya kan? Nah, baik, untuk melengkapi ini semua, Bapak Ibu bisa mengisi ini dengan format soal fill in the blanks, ya kan? Komponen prompt efektif. Ini saya berikan ke Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di kelas saya dengan kode kelas 90846. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada komponen prompt Bapak Ibu. Ya, kalau boleh saya sampaikan di sini ada komponen prompt yang harus kita perhatikan. Karena kita ingin membuat prompt efektif, di mana nanti AI Gemini-nya ini bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, ini ada dari Ibu Betty ya, ada persona, ada apa namanya tugas, ya. Kemudian ada format, ada konteks dan contoh ya. Pak Andi juga, wah keren, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sudah memahami nih, artinya pada saat Bapak Ibu ingin membuat prompt di Gemini, hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui adalah personanya seperti apa, kemudian tugasnya itu bagaimana, dan juga formatnya itu apa, kemudian konteksnya bagaimana, serta contohnya apa. Dengan demikian, ketika Bapak Ibu mengetikkan ini, menginput ini di Gemini, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, diharapkan demikian, Bapak Ibu sekalian. Baik, ya izin saya close dulu, meskipun ada 3 peserta dari 18 peserta. Ini saya berikan stars dulu ya, saya berikan bintang. Nah, terima kasih. Ini saya masukkan slide, sebentar. Sini saya masukkan slide. Baik, ini saya tutup dulu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, tuliskan satu kata untuk AI Gemini dari yang kita pelajari kemarin dan untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan terlebih dahulu.
Ya. Ada yang menjawab cerdas, ada yang menjawab luar biasa, keren, ya Bapak Ibu. Nah, kita yang lihat yang menjawab keren siapa aja nih Bapak Ibu sekalian. Ada Ibu Betty, Bu Herna, ya. Baik. Wah, ini ada yang hebat. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya kalau tulisannya membesar begini, penjawabnya berarti banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini hebat tadi siapa? Ada Pak Imam, Bu Fatma, kemudian ada yang canggih ini Pak Fuad, Bu Sasya. Yang hebat tadi Pak Imam, Bu Fatma juga keren. Ada Bu Hernawati dan Bu Betty ya. Ya, baik. Ini ada mantul, mantul Ibu Dia Ujiani, kemudian ini asyik ini dengan Ibu Fitria, ajaib dengan eh, Bu Musdalifah, ya luar biasa ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu semua pasti nih sudah menerapkan dan semuanya tentu saja hasilnya memperingan tugas-tugas Bapak Ibu di dalam menyiapkan materi-materinya di kelas masing-masing. Ya. Nah, oleh sebab itu, sebagai apresiasi, saya akan berikan bintang nih, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dulu ya. Saya berikan bintang, kemudian saya masukkan ke dalam slide. Oke, baik. Nah, sudah saatnya ya. Tadi kita sudah review. Izin, ini saya stop share screen dulu. Saya akan masuk ke materi utama kita, di mana kita langsung menuju Gemini-nya, dan mungkin sedikit uraian tugas-tugas yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Saya izin masuk ke Gemini. Nih. Ini sebentar, Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, yang kemarin Bapak Ibu di Gemini, Bapak Ibu kan sudah membuat kita praktekkan seperti ini. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat? Perhatikan di sini. Bapak Ibu klik aja tanda baris apa 3 garis ini ya, vertikal ini. Bapak Ibu kalau menginginkan ini supaya bisa Bapak Ibu baca atau tidak menghilang atau tidak menumpuk, tanda titik 3-nya ini diklik Bapak Ibu. Bapak Ibu pin. Maka dia nanti pin this chat ini akan muncul ya di atas ya atau ada gambaran ya. Nanti ketika Bapak Ibu pin maka sesuai instruksi ini bisa kita apa namanya terapkan dan kita bisa buka kembali ya dengan pin. Berarti posisinya ada di atas yang apa yang kita sudah praktekkan ini Bapak Ibu. Nah, yang kemarin kita sudah lakukan, bagaimana sekarang dengan pengerjaan tugas? Bapak Ibu, sekarang kita arahnya ke pengerjaan tugas. Nah, tugas ini ada 2. Yang pertama dari Gemini-nya dulu, Bapak Ibu. Dari Revo-nya, Bapak Ibu mengerjakan tugas yang harus dikerjakan adalah ujiannya. Ya, saya stop share screen dulu, saya akan masuk ke bagian ujian. Oh ya, ada di sini. Ujiannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti di bagian bawah, nah Bapak Ibu tuliskan demikian. Ini saya slideshow ya Bapak Ibu, saya slideshow. Nah, nanti Bapak Ibu mengisi uji kompetensi ya yang disediakan oleh Google atau dari Revo-nya ini. Ketika Bapak Ibu mengisi ini, pastikan Bapak Ibu mengisi dengan benar. Pertama, ini alamatnya s.id/ujikomga 2024. Pastikan nama trainernya, nama saya di sini Rudolf Nurkai 69 @guru.smp.belajar.id. Ini nama trainernya ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengerjakan ini, harapan kita semua, setelah kita review, membaca kembali,
maka nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari uji kompetensi dari Revo. Di sisi yang lain, Bapak Ibu juga mengerjakan tugas. Nanti di grup ada tugas mengisi kantong tugas ya. Nanti apa saja Bapak Ibu bisa mengerjakan. Nanti itu dari Komet Rudal akan memberikan sertifikat juga ya 32 JP. Baik, ini saya stop share screen. Nah, kembali yang di atas tadi, ini kita bicara komponen PROM efektif Bapak Ibu ya. Jangan lupa yang bagian ini ya Bapak Ibu ya. Nah, persona ya, persona. Bapak Ibu nanti silakan berpraktekkan. Yang poin pertama adalah personanya dulu. Persona itu apa? Misalkan Anda seorang guru matematika, mengidentifikasi siapa kita. Sehingga nantinya arahnya kita mau atau menginginkan apa di dalam Gemini tersebut ya. Oke, kita contohkan aja ya Bapak Ibu. Saya skip. Bentar, ini belum selesai. Nah, ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas ini, batas waktunya 10 hari. Jangan khawatir Bapak Ibu. Sekarang tanggal 9, berarti 10 hari lagi tanggal 19 ya. Kalau nanti tanggal 19 masih ada kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas di dalam kantong tugas. Sedangkan untuk ujian kompetensi bisa Bapak Ibu lakukan juga di hari-hari tersebut. Dan Bapak Ibu jangan lupa mengisikan nama plannernya ya. Baik. Nah, di sini di Gemini ya kita ulang lagi. Misalkan kemarin kita menunjukkan ini ya Bapak Ibu sebagai personanya. Anda adalah seorang guru matematika. Bapak Ibu adaptasi aja, diganti saja. Anda seorang guru biologi, misalkan ini kelas atas ya, SMP atau SMA. IPAS untuk SMP ya, biologi untuk SMA. Di SMA, misalkan gini, di Indonesia dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Baik, ini saya enter, submit. Nah, kalau hanya Bapak Ibu mengambil persona saja sebagai bagian pertanyaan, maka nanti Bapak Ibu diarahkan demikian ya. Sebagai guru biologi saya bisa membantu Anda dengan berbagai hal, membuat RPP, membuat soal latihan, menyediakan materi pembelajaran, memberikan ide kegiatan, menjawab pertanyaan tentang konsep biologi. Contoh topik yang bisa kita bahas, biologi sel, ya, struktur sel, fungsi organel sel, dan seterusnya. Ada genetika, evolusi, ekosistem. Jadi ini poin-poinnya karena apa? Karena kita hanya memberikan ketentuan tentang Anda adalah seorang guru biologi. Hanya itu saja yang kita tetapkan ya. Makanya tidak sempurna, hasilnya cuma outline atau garis besar. Ya, seperti ini. Baik. Nah, kita gimana supaya lengkap? Ini saya sambungkan. Ini seperti ini Bapak Ibu, saya copy kembali, saya masukkan di sini, kemudian saya berikan titik. Nah, itu yang persona ya, sesuai dengan kondisi yang ada di sini, persona. Kemudian ada tugas. Untuk tugas ini, Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu berikan di sini ya? Sebentar. Membuat RPP atau lesson plans untuk topik apa? Dengan ATP misalkan. Baik, Bapak Ibu silakan dibuatkan, buatlah RPP. Misalkan, buatkan atau buatlah RPP ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan modul ajar nih, ya kan? RPP atau modul ajar ya seperti ini. Apalagi untuk topik kita ikuti aja ide yang tadi Bapak Ibu. Kita ikuti dengan materi yang ada tadi ya. Kita lihat. Nah ini ya, evolusi misalkan, topik evolusi atau biologi sel ya. Genetika, maaf, genetika ya, untuk topik genetika. Terus apa lagi yang bisa kita sampaikan di sini? Di kelas berapa dengan ATP misalkan. Ya, di kelas 12.
dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu usahakan menggunakan kata yang lengkap ya, alur tujuan pembelajaran. Kadangkala kalau ini AI, Bapak Ibu singkat ATP. Kadangkala kalau kita belum pernah menggunakan Gemini untuk terminologi yang sama, dia nanti arahnya berbeda. Seperti yang kita di hari pertama kemarin ya. Jadi salah pengertian ya. Kita langsung aja dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu wajib yang pertama untuk mengerjakan tugas, silakan masuk ke akun Gemini ini. Bagaimana caranya? Saya ulang kembali ya, mohon izin ya, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke ini ya, akun belajar.id. Pastikan Bapak Ibu masuk ke akun belajar.id ya, di sebelah kanan Google ini ya. Nah, setelah masuk dengan akun belajar.id akan nampak seperti ini. Kemudian yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah titik-titik yang ada 9 ini, ada tulisannya aplikasi Google, Bapak Ibu klik saja. Nah, nanti cari yang namanya Gemini. Nah, ini ya, klik, maka nanti akan muncul ini. Ya, aplikasinya seperti ini. Baik. Nah, kita sudah sampai di bagian kedua yang tadi disebut dengan namanya tugas Bapak Ibu. Nah, bagian yang ketiga namanya format. Buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Boleh, ini bebas sih. Bapak Ibu kalau mau menggunakan itu bisa ya. Buat format dalam bentuk apa? Mungkin Bapak Ibu hanya menginginkan bentuknya esai, ya nanti yang keluar adalah esai. Kalau menginginkan bentuknya tabel, nanti keluarnya tabel. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba ya, sesuai harapan Ibu, Bapak Ibu sekalian, menginginkan bentuknya seperti apa. Izin saya contohkan bentuk tabel. Sini saya ngikuti saja dari sini. Tabel yang jelas dan terorganisir. Ya. Tabel yang jelas dan terorganisir. Terorganisir. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Terorganisir. Baik. Ini sudah prom yang keberapa urutannya Bapak Ibu? Ini sudah yang ke bagian format. Jadi Bapak Ibu yang pertama persona, identitas Bapak Ibu, kemudian tugasnya nanti AI-nya mau diarahkan kemana, kemudian yang ketiga formatnya, nanti bentuknya hasil yang disampaikan oleh AI-nya, oleh Gemini-nya bentuknya apa. Nah, kemudian kita masuk ke konteksnya. Buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di kota mana, gitu ya. Misalkan buatkan tugas yang kontekstual, Bapak Ibu bisa nambahkan sendiri tugas yang kolaboratif misalkan sesuai dengan P5 misalkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengarah ke sana juga ya. Nah, buatkan tugas yang kontekstual. Kontekstual apa ini? Untuk siswa di kota misalkan. Untuk siswa di kota Surabaya. Cocok enggak ya? Kita lihat ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan temanya berbeda. Temanya ini aljabar, ya kan? Contohnya ya kan? Nah, sekarang yang ini tentang genetika. Yang kontekstual untuk siswa di kota Surabaya. Karena saya dari Surabaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Nah, jika sudah, kita lihat urutan selanjutnya. Contoh. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu. Persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Contoh, masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Bisa. Contoh tidak harus seperti ini, Bapak Ibu bisa kreatif ya, bisa sampaikan dengan baik bagaimana cara membuatnya. Saya langkah yang terakhir yaitu contoh seperti ini, kemudian masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Kita lihat ya. Lokasi dan konteks budaya mereka. Apakah harus seperti ini Bapak Ibu? Tidak. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Yang jelas yang dimaksud adalah poin pertama ketika Bapak Ibu membuat prompt yang efektif adalah identitas Bapak Ibu.
atau persona tadi ya, guru biologi, guru PKN, guru Pancasila, dan sebagainya, di sekolah mana, menggunakan kurikulum apa, K13, kurikulum Merdeka, ya sekarang kurikulum Merdeka, kemudian tugas, ya buat modul ajar atau RPP, topiknya apa, Bapak Ibu sebutkan di sini dengan kelas berapa, sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Ya, jangan disingkat ya, saya khawatir singkatan itu nanti tidak tepat sasaran artinya. Kemudian buat dalam format tabel, ya ini bebas ya Bapak Ibu, tabel esai, cerik narasi, ya ini Bapak Ibu bisa coba sendiri, kemudian terorganisir. Kemudian ada tugas kontekstual dan diberi contoh, ya. Kita akan lihat Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Ya seperti ini. Identitasnya keluar seperti ini kan, sesuai dengan pedoman ya. Nah, nanti Bapak Ibu mau tambahkan target reguler ya dan seterusnya bisa ya. Identitasnya sudah keluar, materinya ini alokasinya 6 pertemuan ya, 45. Tujuan pembelajarannya ada tujuan umum, tujuan khususnya. Materi pembelajarannya ada hukum Mendel, pola waris. Mungkin saat ini Bapak Ibu tidak terpikirkan ya apa yang ingin disampaikan, tapi Bapak Ibu tetap bisa edit ya. Mau yang mana ini materi pembelajarannya? Apakah dalam 1 kali meeting ya? Ini kan 6 kali meeting ya. 6 kali meeting 45 menit atau setiap kali pertemuan itu ada tema yang harus kita pelajari. Ya, ini ada 5 ya. Hukum Mendel, pola pewarisan sifat pada manusia, ada mutasi, rekayasa genetika, dampak teknologi genetika. Terus metodenya apa? Ada pendekatan saintifik, ada metode diskusi, presentasi dan seterusnya. Media pembelajaran, ya ada buku teks, ya. Bapak Ibu bisa nanti dipertajam lagi buku teks terkait penjelasan di atas nanti akan muncul. Modul pembelajaran, PowerPoint-nya apa, videonya dan seterusnya. Ini saya rasa Bapak Ibu harus edit ya. PowerPoint-nya mungkin Bapak Ibu berikan link gitu ya, karena itu di modul Bapak Ibu sendiri. Terus video pembelajaran mungkin Bapak Ibu kasihkan link YouTube misalkan linknya seperti apa, alat peraganya mungkin ada screenshot alat peraganya dan seterusnya. Terus ini ada langkah-langkah. Keren ya Bapak Ibu, di sini langkahnya ada dibagi menit. Ada persepsi ya langkah awalnya, eksplorasi, elaborasi, evaluasi ya. Jika sudah kita lihat di bagian bawah. Ada penilaian ini Bapak Ibu, penilaian proses, penilaian hasil. Ada tugas kontekstual, ya tugas 1, 2, 3, ada refleksi, ada catatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa ini tidak puas, seperti kemarin, kita bisa lihat. Ini Bapak Ibu klik saja, show drafts. Nanti akan dipilihkan. Ya, draft yang pertama itu seperti apa, draft yang kedua seperti apa. Ya, itu yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu Bapak Ibu ada 3 ya. Ini draft satunya itu seperti ini, draft 2-nya akan berbeda. Bapak Ibu ya. Ya, ini ada tulisan pertemuan 1, 2. 1, 2 itu ceramah, 3, 4 studi kasus dan seterusnya. Alat peraganya apa kita lihat. Nah, ini berbeda juga langkahnya. Ada yang 10 menit, persepsi, eksplorasi 20 menit, elaborasi 60 menit dan seterusnya. Penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Karena kita tadi RPP ya Bapak Ibu. Kalau modul nanti akan kita modifikasi. Nah, ini kan RPP ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang menyelesaikan pertanyaannya ya. Baik, ini yang draft kedua. Draft yang ketiga seperti apa? Seperti ini, tujuan umum, tujuan khusus, materi dan sebagainya ya. Nah, ini nanti di sini beda lagi tabelnya. Dalam persepsi waktunya 15 menit, metodenya diberikan disertakan dengan tanya jawab, ada observasi ya. Nah, ini beda lagi Bapak Ibu, 30 menit diskusi kelompok, lembaga kerja, keterampilan. Nah, menurut Bapak Ibu, nah ini kok lebih lengkap ya? Boleh Bapak Ibu menggunakan yang ini sebagai hasil Gemini Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu ambil ya sebagai nanti misalkan tugas. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat mana yang lengkap sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ini ada tulisannya ya, ada tes tertulis, keterampilan berkomunikasi dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan ini. Ada penilaian proses hasil. Nah, misalkan nih Bapak Ibu, aduh ini teks ya. Saya inginkan melalui suara deh.
Apakah bisa? Bisa. Saya bacakan saja, Bapak Ibu. Saya bacakan ini semua ya. Saya nanti bacakan ini jadi modul ajar, bukan RPP. Tetapi kalau tadi saya paste teksnya, saya akan nanti menggunakan teknik mikrofon ya. Mohon izin, saya akan bacakan. Ini ada seperti ini, izinkan pada setiap kunjungan. Ya, Anda adalah seorang guru biologi di sebuah SMA negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar untuk topik genetika di kelas 12 dengan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, ini menggunakan bahasa Inggris ya, mohon izin ya. Ini kenapa? Karena settingnya di bagian setting ini Bapak Ibu di awal ya, itu harus diganti dalam teks bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang muncul bahasa Inggris. Nanti di bagian setting-setting atau help, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ini menjadi bahasa Indonesia ya. Oke, kita coba kembali yang tadi Bapak Ibu. Nah, yang ini tadi promnya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Use microphone ya, microphone soalnya dalam bahasa Inggris, enter prompt ya. Atau ini dalam versi yang ini adalah dalam bahasa Inggris. Saya ulang kembali. Anda adalah seorang guru biologi. Nah, ini keluar bahasa Inggris Bapak Ibu, mohon izin. Nah, jadi artinya untuk sementara yang muncul dalam versi bahasa Inggris ya, belum bahasa Indonesia. Mungkin di setting Gemini-nya atau memang versinya ini masih belum tersetting yang bahasa yang selain ini ya. Ada settingan mungkin di Chrome dan sebagainya. Nanti di kesempatan berikutnya Bapak Ibu bisa coba ya. Yang jelas nanti Bapak Ibu bisa menggunakan suara. Ya. Apakah bisa menggunakan gambar? Bisa. Kemarin kita sudah upload image dan di upload image ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, ketika kita gunakan nanti maka akan muncul. Ya. Oke ya, saya berikan alur ya. Yang pertama tadi untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan soal dari pelatihan ini. Yang pertama, Bapak Ibu di Google masukkan input akun belajar.id, kemudian di titik yang 9 ini, Bapak Ibu cari Gemini seperti ini, dan Bapak Ibu buatkan prompt yang Bapak Ibu sudah siapkan. Apapun pelajaran Bapak Ibu, ya di sini boleh RPP atau modul bebas ya. Nanti setelah selesai akan muncul seperti ini, ya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik yang ini, share and export. Ya, share and export, maka yang muncul adalah export to docs, Google Documents maksudnya. Kalau ini masuk email ya. Saya masukkan di sini export to docs. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Masih memproses seperti ini di ujung bawah ya. Materi apa yang di-share adalah materi yang Bapak Ibu buat di Gemini-nya ini. Jadi Bapak Ibu sesuaikan pelajarannya ya. Ini kan contoh saya ya. Contoh saya kebetulan ini menggunakan biologi ya. Saya tadi menggunakan contoh biologi ya. Contohnya seperti ini. Nah, mana tadi? Nah, ini guru biologi. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu sedang ampu ya. Bapak Ibu mengampu di bidang apa? Mungkin dalam bahasa atau sejarah. Nah, sebentar. Nah, setelah Bapak Ibu hasilnya sudah ada, kemudian kan kalau sudah muncul semua, Bapak Ibu ekspor ke docs ya, ke dokumen ya. Maka setelah diekspor dokumen, setelah proses beberapa detik, kita buka Bapak Ibu. Kita open. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa edit mungkin ya nama-namanya di rata atau kalau tidak mau ya sudah biarkan apa adanya seperti ini ya, seperti yang ada di Gemini-nya ya. Ini sama persis ya. Kita tidak melakukan editing ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu unduh dalam bentuk PDF.
file ini silakan diunduh dalam bentuk PDF. Ini ada Word, ada ODT, artinya dan banyak lainnya. Kita arahkan yang PDF. Mengapa Bapak Ibu? Sedangkan yang lain bisa. Pertanyaannya ini bisa terjawab karena hasil Gemini Bapak Ibu yang sudah di Google Docs ini, maka nanti Bapak Ibu arahkan ke bukti karya. Ya. Nah, bukti karya berarti izinkan. Nanti ini saya coba ya, langsung saya simulasikan. Saya download bentuknya PDF. Seperti ini Bapak Ibu. Saya download, masih proses. Kita tunggu sejenak. Oke ya. Nah, ini di kolom ini saya ada guru biologi gitu ya. Oke, gini saja. Saya masukkan di folder download. Nah, jika sudah, saya akan kembali ke browser. Ke browser Bapak Ibu semua. Bapak Ibu wajib membuka guru. Ini harus ini guru.kemdikbud.go.id. Nah, karena arahnya untuk tugas Bapak Ibu nanti di kantong tugas maupun ya kantong tugas yang disediakan panitia, Bapak Ibu nanti sertakan linknya dan screenshot. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini guru.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu enter saja. Karena saya sudah masuk dengan akun saya, maka sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu, silakan cari yang namanya bukti karya. Nah, ini bukti karyanya ya. Kolom yang bukti karya di bagian inspirasi. Bapak Ibu klik saja. Nah, nanti Bapak Ibu cari yang bagian karya saya. Karena Bapak Ibu ingin upload kan, mengunggah hasil karya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini yang sudah dibuatkan oleh AI Gemini. Klik di sini. Bapak Ibu bisa melihat apakah karya Bapak Ibu yang di Gemini tadi arahnya ke artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah dan seterusnya ya. Misalkan tadi kan saya arahkan contohnya modul ajar atau RPP ya. Nah, ini yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu bagaimana mengisi di kolom yang ini? Tambah karya Anda. Bapak Ibu klik saja di sini. Nanti Bapak Ibu arahnya kemana RPP ya tadi yang kita buat contohnya. Apakah contohnya Bapak Ibu video? Bukan. Dalam hal ini bukan video karena kita menggunakan AI Gemini. Kita menggunakan dokumen. Dokumen pastikan formatnya PDF. Sudah terjawab ya Bapak Ibu. Mengapa dari Gemini ini Bapak Ibu wajib ekspor dan ekspornya ini nanti ke Google Docs. Yang ini ya Google Docs. Dari Google Docs Bapak Ibu file unduh atau download menjadi PDF. Kenapa? Karena di sini tambah karya wajibnya adalah menggunakan PDF ya, bukan docs dan lain-lain. Kalau sudah klik Bapak Ibu unggah ya. Nah, ini ya tadi di sini. Untuk hari ini saya tidak, nanti Bapak Ibu bisa unggah. Jika sudah nanti saya ambil contoh yang pernah saya buat, misalkan di bahan ajar ini ya, ini bukti karya saya di Gemini misalkan ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu dibuka. Setelah diupload kan nanti ada tulisan seperti ini, klik yang bagian bagikan. Silakan diklik bagikan. Bapak Ibu klik salin link ya. Mau yang ini boleh terserah, apa yang jelas dari guru.kemdikbud.go.id Bapak Ibu wajib klik salin link. Nah, salin link ini nanti ketika Bapak Ibu dari panitia akan mendapatkan link kantong tugas, Bapak Ibu paste-kan, tempelkan di kantong tugas tersebut. Itu yang pertama ya, dari panitia, linknya Bapak Ibu mengambil dari sini. Sedangkan bukti karyanya, PDF-nya Bapak Ibu yang sedari awal membuat dari Gemini ini. Ya. Boleh modul ajar, boleh yang lain. Contohnya yang kemarin kan di sini kan ada banyak ini Bapak Ibu ya. Ada yang membuat slide ya, ada yang memang modul ajar ya. Ini saya arahkan kembali, saya tunjukkan kembali ke Bapak Ibu sekalian di bagian ini. Nah, ini desain rencana pembelajaran yang tadi kan saya tunjukkan RPP Bapak Ibu. Boleh ya, boleh dong. Ya kan? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ingin menampilkan yang slide. Nah, yang slide ini apa isinya? Draft materi pembelajaran. Berarti nanti di poin ini Bapak Ibu terkait materi pembelajarannya.
Kemudian atau Bapak Ibu membuat rancangan rubrik penilaian saja. Ya. Urutannya sama apapun itu Bapak Ibu, ada persona, ada tugas, ada format, ada ini semua ada nanti dibagikan oleh panitia. Kemudian berikutnya ada kuis. Nah, Bapak Ibu ingin membuat kuis saja dari Gemini. Nah, jadi pilih saja yang Bapak Ibu ingin buat ya. Kalau tadi saya contohnya kan modul ajar ya. Bapak Ibu bisa buat kuis, bisa buat apa namanya rubrik, bisa buat apa namanya materi pembelajaran slide dan LPP itu sendiri. Jadi Gemini ini bisa untuk itu semua. Tapi karena ini berbasis teks untuk saat ini, jadi belum bisa kalau Bapak Ibu ingin menampilkan berupa slide langsung gitu ya, visual slide-nya belum bisa. Nanti mungkin ke depannya. Jadi seperti itu, ini sudah, bukti karyanya sudah, maka nanti di grup WA Bapak Ibu bisa menggunakan pengimbasan. Dan PIN ini untuk apa? PIN ini supaya nanti misalkan Bapak Ibu membuat Gemini ini banyak sekali, ya supaya tidak tenggelam, maka harus diklik PIN ya untuk seperti itu. Ya Bapak Ibu semuanya, ini caranya yang pertama ya. Tugas kantong tugas yang pertama adalah menempelkan link yang Bapak Ibu sudah unggah di mana? Di sini nih. Di apa? Bukti karya. Ya, bukti karya yang mana ini? Ya, yang sudah ada di sini. Baik. Terus yang kedua apa? Di kantong tugas. Setelah Bapak Ibu mengerjakan yang ini, bagian yang ini ya Bapak Ibu, apa namanya? Uji kompetensi. Kan Bapak Ibu kan wajib nih uji kompetensi karena ini dari Google-nya Bapak Ibu, dari Revo-nya. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan ini, Bapak Ibu nanti kesulitan mendapatkan sertifikatnya ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan ini. Nah, hasilnya Bapak Ibu setelah selesai screenshot saja. Misalkan di tahap akhir. Nah, terima kasih Anda telah apa misalkan ya atau apa ya Bapak Ibu bisa ketika mengisi isian uji kompetensi Bapak Ibu screenshot nanti di kantong tugas Bapak Ibu upload. Nah, berarti di kantong tugas itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama link yang di bukti karya di Guru Kemdikbud, yang kedua screenshot setelah Bapak Ibu mengisi ujian ini, setelah mengikuti ujian itu. Screenshot saja. Udah, itu aja di kantong tugas, sehingga nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP dari Komet Udal ini. Ya. Seperti itu. Itu tugasnya sederhana Bapak Ibu ya. Karena ini semua arahnya adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan Gemini AI yang kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar, di mana meskipun ini canggih menurut kita ya, tetapi kendalinya tetap kita Bapak Ibu. Nah, kendalinya adalah kita sebagai Bapak Ibu guru. Kita tidak boleh memasrahkan. Karena kemarin kita sudah bahas, kita sudah singgung, ada hal-hal yang tidak bisa teratasi oleh Gemini AI atau AI pada umumnya. Ya, jadi ada keterbatasan memang selain keleluasaan di dalam ketika mereka mencari penyajian datanya. Jadi Bapak Ibu menggunakan itu untuk apa aja bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Bukan hanya ini modul ajar ya Bapak Ibu, bukan hanya modul ajar, tapi untuk yang lain-lainnya silakan ya. Kemarin kita sudah coba untuk membuat slide ya atau membuat soal ya. Nah, membuat soal ini bisa menggunakan gambar soalnya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait bagaimana mengerjakan tugas, kemudian bagaimana memanfaatkan Gemini AI ya. Gemini AI ini di dalam keseharian Bapak Ibu di dalam kelas. Boleh. Ya, boleh Bapak Ibu bertanyakan. Oke. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ini tadi kan kita menggunakan slide presentasi yang awal untuk review. Bapak Ibu yang slide presentasi yang awal yang untuk review, Bapak Ibu bisa mendapatkan ini secara mudah. Izin saya kembali ke sini dulu sebentar. Nah, yang ini Bapak Ibu ketika mengajar di kelas pun menggunakan teknik ini, metode ini, maka peserta didik dan Bapak Ibu tidak kehilangan apa yang Bapak Ibu sudah siapkan atau ajarkan. Contoh ya,
tadi Bapak Ibu sudah menjawab seperti ini. Kemudian ada seperti ini. Baik, ini ada yang bertanya dulu. Saya stop share screen-nya. Mari silakan Ibu, mungkin langsung mikrofonnya. Baiklah, Ibu Musdalifah mungkin mau bertanya secara langsung. Silakan Ya, Bu Musdalifah. baik, terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini tadi tertinggal di saat kita sudah selesai download dalam bentuk PDF yang dari Gemini. Membuat ininya tadi saya belum bisa mengikuti tadi waktu masuk di apa itu di Chrome-nya untuk menghasilkan link-nya itu Bapak. Mohon diulang kembali. Maksudnya untuk memunculkan Gemini-nya gitu ya, Bu? Gemini-nya sudah selesai. Baik. Sudah jadi RPP-nya dan sudah di-download dalam bentuk PDF. Iya. Hanya tadi langkahnya terpotong, saya tidak terlalu bisa mengikuti karena cepat. Oh, baik. Ya, baik Bapak. Terima kasih sebelumnya. Baik, izin langsung saya jawab Bu Fitri. Ya, jadi begini Bu Musdalifah, jadi kita kan tadi sudah masuk di poin ini, di mana Ibu sudah mengunduh PDF ya. Nah, ketika mengunduh PDF, sebentar ini saya hide. Ibu di browsernya membuka ini Bu. Ini saya ulang kembali ya. Ketikkan guru atau titik kemdikbud.go.id ya. Ibu masukkan di sini kan tadi kan Ibu sudah unduh ya, masukkan di sini, kita enter. Nah, Ibu masukkan di sini username Bapak Ibu, kemudian passwordnya apa, maka nanti akan muncul ini. Ini saya off-kan dulu, saya coba bantu, saya keluar dulu, saya keluar akun. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pasti kan Bapak Ibu sudah unduh PDF. Ya, Ibu Musdalifah juga setelah posisi ini, silakan klik buka PMN. Nah, kan diarahkan ke sini, masuk. Nah, ketika diarahkan masuk, silakan masukkan akun belajar.id. Saya masukkan ya. Ini sudah saya masukkan. Kemudian di continue saja. Terus ini continue juga. Sudah masuk seperti ini. Nah, apakah bisa dipahami Bu sampai tahap ini? Bisa Bapak. Baik, ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sini, Bu. Bagian inspirasi, nanti ada namanya bukti karya. Kita klik saja. Kemudian setelah klik, ini ada 3 eksplorasi, karya saya ditandai. Nah, kita masuk ke karya saya. Nah, karena Ibu ingin memasukkan yang baru, Bapak Ibu sekalian ingin memasukkan materi yang baru, PDF, entah itu kelompok artikel dan sebagainya, maka kita klik tanda plus. Nah, kita klik tanda plus, kemudian tadi misalkan disampaikan modul ajar atau RPP, maka kita klik ini. Ya. Kalau tidak modul ajar pun, misalkan bahan ajar, boleh. Ya, bahan ajar. Maaf, ini masuknya di sini ya, tetap ditambah. Nah, bahan ajar misalkan akan sama. Ada 2 bentuk, video atau dokumen. Karena kita yang diarahkan adalah dokumen, kan tadi bentuknya PDF, maka kita klik PDF. Memang maksimumnya 10 MB. Ya, 10 MB. Mungkin sebelum saya lanjutkan Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki modul ajarnya panjang, ya, banyak detail gitu ya, loh kok ini 10 MB padahal saya ini misalkan 12 atau 13 atau 11 kan tidak muat. Bapak Ibu cari lagi di sini di browser, cari di Google kompres PDF ya, seperti ini Bapak Ibu. Kompres PDF supaya ukuran size-nya itu tidak besar ya, sesuai harapan. Bapak Ibu bisa menggunakan I love PDF, small PDF ya, misalkan ini deh kompres. Nah, nanti Bapak Ibu klik select PDF. PDF mana yang tadi yang terlalu oversize ya, besar size-nya, maka kita ikuti saja urutannya, nanti akan mengunduh kembali pasti di bawah 10. Nah, kalau bawah 10, maka ketika kita klik ini mengunggah pasti bisa. Jadi Bapak Ibu misalkan merasa sampai tahap ini kok gagal ya, padahal saya sudah bentuknya PDF. Perhatikan yang apa namanya ukurannya ya Bapak Ibu ya, ukurannya atau size-nya, misalkan tadi RPP-nya ini 10 MB. Kalau lebih dari ini
tadi sudah saya arahkan untuk ke beberapa hal. Ya, ketika saja kompres PDF maka akan muncul seperti ini. Kemudian nanti bisa diupload. Nah, begitu diupload, ya, contohnya seperti yang milik saya adalah yang ini, bukti karya. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kita bagikan link saja. Ini bagian bawah ini kan ada tandai, unduh, bagikan. Kita klik bagikan, kita klik salin link. Nah, sudah salin link. Berarti Bapak Ibu sampai tahap ini sudah berhasil. Nanti ketika dibagikan oleh panitia, apa namanya, link kantong tugas, Bapak Ibu tempelkan atau paste dari bagikan ini dari bukti karyanya. Demikian Bu Musdalifah, mungkin ada yang masih diragukan atau ditanyakan? Terima kasih Bapak Rudolf. Ya, Kami sudah paham. Mudah-mudahan bisa. siap. Terima kasih Bu. Malam. Baiklah, itu pertanyaan dari Bu Musdalifah. Terima kasih Pak Rudolf atas jawabannya, lengkap dengan cara mengompres PDF-nya ya. Terima kasih, luar biasa, sangat bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengupload bukti karya di PMM. Dan biasanya kompres PDF ini juga sangat dibutuhkan apabila file kita itu masih terlalu besar untuk mengupload di beberapa aplikasi, ya salah satunya di PMM. Baiklah, untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Saya coba cek dulu di chat Zoom, mungkin ada. Ini ada pertanyaan dari Ibu Destri Arianti. Jika hasil tujuan pembelajarannya tidak sesuai dengan yang akan diajarkan, apakah tujuan pembelajarannya kita buat di promnya, Pak? Seperti itu, Pak Rudolf. Bagaimana, Pak? Ya, baik, terima kasih. Nah, misalkan tujuan pembelajarannya yang muncul tidak sesuai yang diharapkan, Bapak Ibu bisa edit ya. Saya kembalikan sini, saya share screen izin. Di sini saya masuk yang Gemini ya. Ini seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat ternyata tujuan pembelajarannya ini, aduh kok nggak sesuai, nanti Bapak Ibu bisa mengedit ya, mengeditnya bisa, misalkan ini saya ambil dari yang promnya ini ya, tujuan pembelajaran ini. Nah ini kan editnya ini yang di pertanyaan misalkan ya, di pertanyaan ini kan saya buat kemarin ya. Kita copy paste dulu aja Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu, saya Ctrl C, saya buat di sini, saya paste. Dia akan membuat yang baru. Dan seterusnya ya, tujuan pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, proyek, tips. Nah, oke, kita akan lihat di atasnya. Nah, setiap kali kita memberikan ini, maka Gemini ini akan memberikan alternatif Bapak Ibu dengan klik show draft. Tadi disampaikan gimana ini kalau tujuan, kita cek dulu, periksa dulu. Jika yang draft pertama seperti ini, apakah ada perbedaan di draft yang lain? Kita klik ini Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Nah, loading ini kita buat draft kedua. Bagaimana dengan hasilnya? Nah, di sini. Ini misalkan ya menjelaskan pengertian variabel dan bentuk aljabar dan seterusnya. Apakah yang tadi sama? Menjelaskan pengertian ini juga sama. Kita lihat draft ketiga. Nah, ini sama ya. Kalau itu sama, berarti yang dari bantuan Gemini-nya seperti ini, maka nanti ketika Bapak Ibu ekspor, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ini ekspor ya. Ekspor, nanti ketika di bagian ini, nah tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu edit aja. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menekankan hasil AI-nya saja, terlepas benar atau salah, ya Bapak Ibu biarkan seperti ini, kemudian kumpulkan. Tetapi kalau itu Bapak Ibu ingin merevisi harus sesuai dengan Bapak Ibu rancangkan, maka setelah dari yang Gemini diekspor, nanti di sini Bapak Ibu edit. Ya, kenapa? Seperti yang presentasi di awal di hari pertama, memang
kadangkala Gemini ini atau AI ini tidak 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tetap kendalinya di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal mengedit. Artinya usahanya mungkin tidak banyak ya. Mungkin kalau dari awal itu 100%, mungkin dari sini mungkin tinggal 20% atau 25%. Kira-kira demikian Bu Fitri untuk menjawab dari Bu Destri ya. Baik Pak Rudolf, itu pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Destri. Jawaban dari Pak Rudolf. Bagaimana Ibu Destri? Apakah sudah terjawab? Silakan dicek. Oke, sudah ada jawaban di chat. Terima kasih. Oke, saya cek dulu di YouTube ya Pak Rudolf. Mungkin ada yang bertanya. Ini dari Ibu Nur Mazalina di YouTube. Apa fungsinya mencantumkan data diri atau personal? Oh, persona mungkin maksudnya ini. Persona di Gemini. Oke, silakan Pak Rudolf. Bagaimana Bu tadi? Apa fungsi mencantumkan Ya, data diri atau persona di Gemini? ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi ketika sambil saya share screen kembali. Iya. Nah, di sini fungsinya adalah menekankan identitas kita untuk supaya lebih tepat sasaran. Jadi kalau kita guru matematika, kemudian kita menggunakan kurikulum merdeka, maka apa yang kita targetkan itu akan sesuai harapan. Jikalau kita bandingkan tanpa ini, misalkan ya, Bapak Ibu, ini kan sudah terjadi ya, Bapak Ibu tadi itu. Nah, sekarang saya misalkan membuat gini, buatlah modul ajar. Saya abaikan yang ini misalkan. Buatlah modul ajar ini dan seterusnya di Kota Pekalongan. Ya, misalkan ini ya. Apakah sama? Ya, bisa sama, bisa tidak ya, tergantung kelengkapannya. Ya, karena targetnya itu seperti itu. Ya, seperti ini. Keluar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, kegiatan. Nah, di beberapa kasus kalau kita sertakan antara penekanan ini ya, identitas atau persona itu agar tepat sasaran. Makanya di panduannya adalah 5 hal tadi itu harus kita tuliskan lengkap supaya apa hasilnya sesuai harapan. Memang kadang-kala kalau kita potong kompas, artinya Bapak Ibu dan saya pernah membuat langsung buatkan modul dan seterusnya, itu akan muncul seperti ini. Tetapi di hasil yang lain bisa jadi berbeda. Ya. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ini AI-nya ini membuat lirik lagu ya, saya arahkan berbeda ya. Nah, misalkan ini saya ganti. Anda adalah seorang guru seni musik. Nah, misalkan ini temanya tentang modul ini. Kalau tentang bahan ajar beda lagi ya. Misalkan Anda seorang guru musik, guru vokal di sebuah SMP negeri Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Buatkan, nah ini terkait bahan ajar berarti ya. Buatkan lirik lagu yang mudah dihafal atau diingat oleh siswa-siswi tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu tambahkan ya, tadi ada persona, ada tugas, ada format. Ya, kemudian buatlah dalam bentuk sajikan misalkan ya, atau buatlah ya, bahasanya Bapak Ibu atur ya, buatlah dalam bentuk tabel misalkan, dan seterusnya ya, kita ngikuti saja ini ya, seperti ini. Buat formatnya atau buatlah formatnya dalam bentuk tabel yang terorganisir ya, terorganisir. Kita akan lihat ya. Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, nah akan seperti ini. Jadi arahnya tetap mau kemana ini? Kalau narasi ya narasi, kalau bentuknya tabel ya tabel seperti ini. Tuliskan lirik bait pertama ya dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa munculnya seperti ini. Kalau saya ganti misalkan ini dalam bentuk yang
narasi, bukan tabel. Tabelnya ini saya ini dalam bentuk narasi dengan chorus dan sebagainya ya. Nanti Bapak Ibu lengkapi sendiri juga bisa. Kalau andaikan Bapak Ibu seorang guru vokal, nah akan muncul bait pertama, intronya apa, ya, chorusnya bagaimana, bridge-nya apa, outro-nya apa. Ini ada penjelasannya juga ya. Ada apa namanya pustakanya. Jadi fungsinya apa? Untuk memudahkan si AI-nya mengidentifikasi sebagai apa ya, identitasnya guru vokal, guru matematika. Meskipun seringkali kita gunakan bypass langsung kontennya, tetapi dengan cara ini akan lebih paripurna, lebih lengkap. Demikian Bu Fitri untuk Baiklah Pak Rudolf, sangat jelas sekali. Semoga Ibu Nur Mazalina ini dapat dapat memahami dan bisa terjawab ya Ibu Nur Mazalina. Bagaimana? Bisa tuliskan di kolom chat. Baik, sambil menunggu jawaban dari Ibu Nur Mazalina, saya beralih ke pertanyaan di YouTube tetap. Boleh Bu Fitri arahkan untuk masuk ke Gemininya, saya belum bisa masuk ke tugas tersebut. Mungkin itu maksudnya untuk login Gemini ya Pak. Mungkin tampilannya beda Pak, kalau login Gemini gitu Pak. bagaimana? Tampilannya itu mungkin beda Tampilannya. Pak. Oh. Iya, kalau belum login mungkin. Iya, ya. Baik, kita coba simulasikan ya Bapak Ibu. Ini saya Tapi masuk akun belajarnya harus beda juga. Pak Iya. Rudolf. Pak Rudolf nggak punya akun belajar lainnya. Baik, sebentar saya coba akun belajarnya. Ini saya off-kan dulu. Saya masuk yang lain. Nah, ini kita masuk akun yang lain ya. Misalkan seperti ini. Sudah dijawab oleh Bu Nur Mazalina, udah sangat mengerti dan sangat sudah bisa dimengerti. Terima kasih ya, sama-sama Bu Nur Mazalina. Bapak Ibu, bagi yang pertama Sigin itu paling rendah itu ada tulisan chat with Gemini gitu-gitu. Nah, Kemudian use Gemini gitu. Nah gini. tampilannya ada seperti ini Ibu ya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu langsung tampilannya seperti ini, berarti Gemini atau gemini.google.com misalkan ya, nanti Bapak Ibu masukkan akun belajar, tampilannya akan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi tidak perlu masuk ke sini, sini juga ada, tapi langsung di sini juga ada. Langsung Bapak Ibu masukkan chat with Gemini. Nah, use Gemini, kita oke, continue. Nah, masuk lagi kan sama ya. Ya seperti ini. Andaikan Bapak Ibu belum pernah akun belajar tersebut digunakan atau menggunakan tadi gemini.google.id. Kalau yang ini kan juga sama nanti arahnya. Karena apa? Karena akun belajar.id-nya belum pernah digunakan, makanya tampilannya berbeda. Kalau ini sudah sering digunakan, maka langsung ke sini. Kalau yang ini tadi kan kita lihat Gemini-nya yang awal ya, yang awal. Setelah ini ada tulisan Gemini, kemudian kita masuk ke sini. Ini baru cek. Itu yang kali pertama Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sama aja. Kalau sudah pernah digunakan, ketika kita klik dari akun belajar ini ada tanda titik, kita klik Gemini. Nah, sudah. Itu tadi itu hanya yang kali pertama saja tampilannya. Ya. Seperti itu ya. Baik. Semoga bisa ya. menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Dahlia apa gitu. Ini udah cukup atas ini yang bertanya. Nah, saya ke scroll ke bawah lagi. Ada yang bertanya, Ibu Yunita, izin bertanya untuk uji kompetensi, ada email trainer peserta game. Maka jawaban di sisi email siapa yang harus diisi kolom jawaban? Seperti itu Pak Rudolf. Oh, ya. Nah, saya coba share kembali untuk nama trainernya. Nanti saya ketikkan ya alamat trainernya Pak Rudolf ya. Ya. Nah, di sini yang tadi saya share adalah
yang ini, Bapak Ibu. Coba saya slideshow. Sebentar. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung dicatat ya. Saya slideshow. Tunggu sebentar. Ya, ini konektivitasnya saja. Jadi, nah ini ya, email trainer ya Bapak Ibu. Silakan di screenshot. Nanti Bapak Ibu ketika mengisi uji kompetensi, maka isikan nama trainernya, apa email trainernya seperti ini. Itu Rudolf Luhukai 69 @guru ya, Pak? Iya, benar. @guru. Karena ini yang didaftarkan di. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi kalau mengisi email trainer, ini sudah ada, Bapak Ibu tinggal screenshot, kemudian masukkan di uji kompetensinya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu? Baik, Pak Rudolf. Ini saya kembali ke Zoom. Mungkin ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya, ternyata yang di Zoom itu untuk pengumpulan tugas, apakah murni dari Gemini AI tanpa edit atau boleh diedit? Dari Ibu Betty Dania Puspita Dewi. Silakan Pak Rudolf. Baik. Untuk karena ini tugas ya Bapak Ibu, karena tugas terkait AI Gemini, ya berarti biarkan apa adanya saja dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat apa namanya hasil yang prompt yang Bapak Ibu masukkan, inputkan. Jadi kemarin kita sudah sampaikan promptnya seperti apa, dan tadi juga saya sudah sampaikan mulai persona tadi, ada pertanyaan tentang persona perlu tidaknya. Nah, nanti hasilnya, target yang Bapak Ibu inginkan, itu nanti akan mendekati dengan harapan Bapak Ibu. Tapi kalau kadang-kala kita crowded, terus kemudian potong kompas, bisa jadi berbeda. Berbeda sehingga nanti tidak sesuai atas apa yang kita inginkan. Jadi karena ini tugas ya, berarti apa adanya aja Bapak Ibu. Apa adanya, terus kemudian di Google Docs, dan di Google Docs diunduh menjadi PDF. Kalau ukurannya size-nya lebih dari 10 mega, Bapak Ibu kompres dulu. Kalau sudah sama, ya berarti langsung ke guru.kemdikbud, cari yang bukti karya. Nah, nanti di bukti karya setelah sudah masuk, cari yang bagikan atau share, nanti linknya itulah yang ditempelkan di kantong tugas. Kalau ini terkait kantong tugas ya. Tapi kalau terkait ujian tadi ya tadi sesuai yang Bapak Ibu kerjakan. Demikian Bu Fitri. Terima kasih Pak Rudolf atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab ya Bu Betty. Baik, saya cek lagi, mungkin ada pertanyaan. Yang tadi dari Ibu Desti udah. Ini dari Bapak Miftahur Rahman. Izin bertanya, dalam membuat prompt efektif, salah satunya konteks. Mohon dijelaskan tentang konteks. Konteksnya belum memahami nih Bu Miftahur Rahman. Baik, izin saya share screen kembali Bu. Di sini kita bicara konteks. Apa itu konteks? Kita arahkan sini. Sebentar. Ya, ini saya slideshow terlebih dahulu. Konteks itu untuk membantu model siapa yang dimaksud model? Itu adalah AI Gemini-nya, membantu AI Gemini untuk memahami batasannya apa dan konteksnya promptnya apa. Misalkan ini, batasannya itu dia untuk kelas 8 di Sekolah Menengah Jakarta. Tentu saja nanti kalau batasannya ini kelas 8 dan di Sekolah Menengah Jakarta, kalau Bapak Ibu membuatnya nanti kelas 7 misalkan di Sekolah Menengah di Bogor misalkan, itu hasilnya bisa jadi berbeda, ya kan? Karena itu batasan ini penting, makanya itu disebut konteks atau batasan. Kemudian para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, bisa jadi Bapak Ibu tidak menuliskan contoh kontekstual, ya, termotivasi dengan
contoh yang apa, mungkin linear atau contoh yang lain, istilah yang lain yang Bapak Ibu arahkan. Jadi batasan ini memang perlu supaya model yang dimaksud model adalah AI Gemini ini mengarahkan jawabannya sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kalau kita hilangkan konteks atau batasan, maka ini akan kemana-mana karena tidak jelas ini, karena padahal yang di Jakarta kelas 8 akan berbeda dengan yang lain. Kalau lebih tepat lagi, kelas 8 di sekolah menengah Jakarta, mungkin Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu misalkan ya, itu lebih tepat sasaran lagi. Intinya konteks ini membatasi dan membantu AI model atau AI Gemini ini memberikan alternatif jawaban yang mendekati apa yang kita inginkan. Ya, demikian Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Rudolf. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Miftahur Rahma. Nah, sepertinya udah tidak ada lagi ini pertanyaan Pak Rudolf. Ya, Kita cukupkan baik. dulu ya di sesi tanya jawab. Nah, Ya. Bapak Ibu silakan isi presensi yang udah ada di chat Zoom maupun di YouTube. Nah, Bapak Ibu silakan isi presensi hanya sekali jawab. Jadi menuliskan nama itu jangan sampai salah penulisannya. Nah, kemudian Bapak Ibu mengisi tugas paling lambat 10 hari dari sekarang, yaitu tanggal 17 paling akhir. Nah, Bapak Ibu, setelah penugasan, setelah batas akhir, baru semua yang sudah dinyatakan lulus, menyelesaikan tugas, nanti akan mendapatkan sertifikat dari komunitas kolaborasi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Rudolf tadi bahwa pengisian tugas itu diantaranya yang perlu dipersiapkan untuk link kantong tugas, yaitu link untuk upload bukti karya. Salin link yang sudah bukti karyanya udah diupload di bukti karya PMM. Kemudian screenshot jawaban setelah menjawab uji kom. Jangan lupa untuk menuliskan email trainernya rudolfabraham69@guru.smp.belajar.id. Baiklah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dapat Apakah masih terdengar suara saya Pak Rudolf? Masih jelas Bu, Ya, jelas. Ya, soalnya gangguan ini bisa. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu semoga bisa menyelesaikan tugas dan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada narasumber yang masih ada di grup WhatsApp di komunitas edukasi guru digital maupun komunitas SMA PGRI Larangan. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi closing statement. Nanti akan di-share materinya ya di grup WhatsApp ya. Mohon kesabarannya bersamaan dengan semua informasi tentang link presensi hari pertama kedua dan maupun link kantong tugas dan info-info lain seputar kegiatan pelatihan. Jika Bapak Ibu ada yang belum masuk ke grup WhatsApp, Bapak Ibu saat mengklik tautan di PMM itu bisa klik komunitas Komet Rudal, lalu di bawah sendiri ada info komunitas. Di situ akan terlihat grup WhatsApp-nya, di sana akan selalu di-share materi-materi yang telah dibawakan baik kegiatan pelatihan atau kegiatan webinar. Nah, sekarang di sesi closing statement, saya panggil kembali Pak Rudolf untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan atau memanfaatkan Gemini AI ini, pastikan urutannya tadi yang sudah dipakemkan tanda kutip ya, artinya sudah diarahkan mulai persona dan lain-lain itu Bapak Ibu silakan diterapkan berulang-ulang. Memang kadang-kala kalau kita bypass misalkan langsung ke modul, buatkan modul itu bisa jadi persis ya. Tetapi kalau situasi lingkungan yang berbeda, ada kalanya dia akan berbeda juga karena kita tidak memberikan apa namanya lingkungan atau situasi yang kita inginkan. Ya. Jadi itu ikuti saja Bapak Ibu petunjuknya, nanti diharapkan bisa sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat membaca prom-prom yang pernah ada di AI, itu kan panjang-panjang dengan harapan
sesuai dengan harapan kita nanti hasilnya, dibandingkan kalau kita hanya singkat-singkat Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang pernah saya coba juga kadang bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, manfaatkanlah AI Gemini ini untuk membantu menyiapkan pembelajaran inovatif Bapak Ibu sekalian, sehingga siswa pun merasa tertantang ya, terchallenge, sehingga Bapak Ibu bisa lebih kreatif ya dalam membuatnya. Tadi saya sudah berikan contoh bagaimana membuat lirik lagu, nanti ubah lirik lagu menjadi lagu-lagu dan sebagainya, itu ya dari sini juga. Jadi tidak perlu dari awal, tapi sekali lagi namanya AI itu sebagai asisten Bapak Ibu semua, jadi tidak perlu dipasrahkan 100%, Bapak Ibu tetap mengontrol, memonitor, mengedit ya, ada yang belum pas, sehingga hasilnya nanti tepat sasaran. Ya, semoga sukses semua buat Bapak Ibu guru hebat Nusantara ini. Demikian Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Rudolf atas closing statement-nya yang memberikan kejelasan kembali untuk penulisan prompt yang efektif sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam penyelesaian tugas sehingga mendapatkan sertifikat dari kami komunitas kolaborasi, dan juga yang paling penting mendapatkan ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi pembelajaran untuk mempersiapkan pembelajaran yang inovatif dengan bantuan Gemini. Baiklah, untuk berikutnya kita akan berfoto bersama ya, sepertinya ya. Oke, Bapak Ibu silakan open kamera, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, baiklah, kita akan foto bersama ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ini sepertinya ada berapa ini? Ada 2 slide ya. Oke, saya dari halaman pertama dulu. Yuk buka kamera Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai ke sesi foto bersama. Nah, ini yang masih bertahan, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya ya atas antusiasnya mengikuti kegiatan sampai akhir. Ada Ibu Suminarsi, halo, ada Ibu Musdalifah, Bapak Eko, Bapak Isanul, Ibu Devi Juwita, Ibu Arlina Tahir, Ibu Betty, yang udah open kamera, Ibu Siti Mislia, kemudian Ibu Dahliani, Ibu Fatma juga. Oke, terima kasih. Saya screenshot dari sekarang. 1, 2, 3 dengan gaya yang terkeren. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang halaman yang kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Akhirnya di sesi penutup ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang masih tetap mengikuti kegiatan hingga akhir, dan saya ucapkan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini mengalami kendala baik teknis maupun jaringan karena kita kegiatannya secara daring. Jadi saya mohon maaf apabila dalam selaku mewakili komunitas kolaborasi, saya juga memohon maaf apabila kegiatan penyajiannya, kegiatan pelatihan pada malam hari ini mengalami banyak kekurangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rudolf Abraham Lukai yang sudah bersedia memberikan materinya kepada komunitas kolaborasi sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pengajar Nusantara dan juga dapat diimbaskan untuk kegiatan untuk mempersiapkan pembelajaran inovatif bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang Pak Rudolf berikan ini dapat menjadi ladang pahala bagi Bapak Rudolf sekeluarga, dan semoga Pak Rudolf selalu sehat dan sukses selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah. Oke, sebagai pembawa acara saya Fitria Nurasana dari Situbondo, Jawa Timur. Akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak Ibu, isi Terima kasih persepsi. Bapak Ibu. Terima Ya, kasih selamat Bapak Ibu, beristirahat. selamat malam. Terima Malam. kasih Pak Rudolf, terima kasih Terima kasih Bu Ibu Fitri. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Udah wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar,